Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah konsep teknologi informasi. Nama saya Ihsan Sabil dengan NPM 2113221034, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik pada Universitas Sangabeuna Yogyakarta. Bahasan kita yang akan kita bahas yaitu pertama ada konsep sistem informasi, yang kedua ada konsep jaringan komputer, yang ketiga konsep e-commerce, yang keempat konsep learning, yang kelima konsep kecerdasan buatan atau AI, yang keenam konsep cloud computing, yang ketujuh konsep industri 4.0, yang kedelapan konsep big data, yang kesembilan konsep blockchain, yang ke-10 konsep media sosial. Sebelum kita mulai materi, kita di sini dasarnya dulu yaitu konsep. Kita akan menjelaskan konsep. Apa itu konsep? Konsep yaitu segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan kebutuhan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Kayak proses. Langsung yang pertama itu sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan mendukung sistem informasi ini sangat komponen yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk melakukan proses menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan, keputusan dan penguasaan dalam organisasi atau manajemen. Selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel atau wireless. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Komputer di sini tidak mematok pada komputer yang terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Tetapi komputer di sini yang dimaksud komputer di sini adalah seperti smartphone, itu termasuk komputer karena apa? Karena bisa berbagi data, berbagi komunikasi, dan saling terhubung. Dalam sebuah jaringan komputer biasanya juga terhubung banyak komputer sebuah atau beberapa server. Contoh jaringan komputer ada LAN, yaitu local area network, yang dimana si penggunanya hanya di sekitar karena lokal. Adapun yang dipakai oleh kita sehari-hari yaitu internet. Selanjutnya ada e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce, kepanjangan e-commerce adalah electronic e-commerce, adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga kolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan internet, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data dan pangkalan data atau database seperti email dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, alat pembayaran, dan
dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Contoh e-commerce ini adalah seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu Shopee, ada Tokopedia, ada OLX, Lazada, dan yang lain. Selanjutnya ada e-learning. E-learning itu adalah suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Dapat berupa di situs web yang diakses di mana saja, yang biasanya digunakan oleh tenaga pendidik dan yang didiknya, yaitu siswa ataupun mahasiswa. E-learning ini punya konsep yaitu proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti tahun kemarin, yaitu tahun COVID, yang dimana kita tidak boleh bertemu satu sama lain dan harus menjaga jarak. Oleh karena itu, e-learning di sini sangat dibutuhkan karena ada COVID. Contoh yang digunakan oleh e-learning ini yaitu ada aplikasi Zoom Meeting yang sering dipakai oleh mahasiswa, ada Google Meet, ada kita juga bisa lihat di web yaitu Brainly, yang dimana di situ ada saling menyampaikan suatu pertanyaan atau jawaban, dan juga Genius. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan ini mempunyai 3 konsep. Yang pertama adalah pembelajaran machine learning. Saat ini mungkin tanpa sadar kita sudah berinteraksi dengan beberapa untuk kecerdasan buatan dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan kita mengirim surat tanpa menulis surat, tanpa menggunakan fisik, yaitu menggunakan email. Yang lain juga ada smartphone juga mempunyai mesin pembelajaran, yang dimana kita akan menemukan, kalau dari Google itu asisten Google, atau dari iPhone itu ada Siri. Konsep kedua ada pembelajaran mendalam, yaitu deep learning. Pembelajaran mendalam adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan yang secara alami terjadi pada manusia, seperti driverless car yang digunakan oleh otomatis pengemudi. Ada juga hands free, yaitu headset tanpa kabel. Yang ketiga adalah jaringan saraf tiruan, yaitu atau neural network. Neural network disebut juga sebagai jaringan saraf tiruan adalah berbagai teknologi pembelajaran yang mendalam yang juga berada di bawah naungan kecerdasan buatan AI. Antara lain paradigma penguasaan informasi yang terinspirasi dari cara sistem saraf biologis seperti otak memproses informasi. Kunci elemen dari paradigma ini adalah struktur novel dari sistem pemrosesan informasi. Selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing adalah pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Cloud computing ini memiliki konsep yaitu metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya ini maksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, G Drive, iCloud Drive, dan ada server, ada database, jaringan yang perangkat lunak seperti email service, layanan sistem recovery. Selanjutnya, Industri 4.0. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 adalah pemakaian otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik.
Istilah ini untuk sistem cyber fisik, internet untuk segala kompetisi lawan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan komik terbaik. Industri 4.0 ini memiliki konsep yaitu upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi dengan fisik, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Contohnya adalah cloud computing yang kita tadi bahas, ada AI, ada big data, dan ada IoT. Sekarang kita akan membahas big data. Apa itu big data? Big data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisis kumpulan data yang memiliki sejumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Big data ini memiliki konsep yaitu mengenai kemampuan untuk pengumpulan, analisa, dan mengolah jumlah data yang besar dan data setiap harinya. Contohnya seperti Google. Google setiap harinya akan mempunyai user baru atau memiliki akses dari masing-masing user, dan itu sangat didata. Kan ada pengumpulan data biasanya per pekan, per bulan, dan per tahun. Adapun pada iPhone di sana kita akan seperti kita kan ada persentase di mana kita akan diberi hasil presentasi aplikasi yang sering digunakan oleh kita. Selanjutnya adalah blockchain. Blockchain adalah mekanisme basis data yang data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dan blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Blockchain ini memiliki konsepnya yaitu database terdistribusi yang menyimpan daftar catatan pesanan yang terus bertambah yang disebut blok. Blok ini ditautkan menggunakan kriptografi. Setiap blok terisi kriptografi dari blok sebelumnya, stempel waktu dan data transaksi. Contohnya ada NFT atau kripto. Yang terakhir ada media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi dan berupa tulisan, yaitu chat atau foto mengirim foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam. Jadi media sosial ini tidak ada tutupnya dan akan berlangsung 7/24 jam. Media sosial ini memiliki konsep yaitu media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contoh yang sering digunakan sehari-hari adalah Instagram, TikTok berupa video, bisa untuk mengirim pesan juga. Facebook ini udah dari lama. Ada lagi Twitter, YouTube dan banyak lain. Terima kasih. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.